Halo, tes. Halo, Halo Pak, suara saya jelas ya? Jelas ya? jelas Nggak ada feedback kan? nggak ada Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, sebelumnya, sebelumnya saya mohon maaf ya, beberapa kali saya coba record pertemuan kita, tapi gagal terus. Saya, saya belum menemukan aplikasi yang kompatibel dengan komputer saya dan baru nemu sekarang. Oke, jadi mulai dari pertemuan ini sudah mulai saya record. Nanti kita lihat hasilnya apakah bisa di-upload apa enggak. Oke, pada pertemuan ini saya akan eh, karena saya yakin analisa struktur ini salah satu mata kuliah yang agak sulit ya. Jadi saya akan menjelaskannya lebih lambat supaya supaya materi ini bisa dimengerti. Oke, saya ulangi. Saya akan memberikan materi lagi tentang defleksi balok. Mungkin dari materi minggu lalu akan saya ulangi ya. Oke, supaya kita bisa supaya eh, supaya apa ya bisa dipahami semua. Kita mulai dari defleksi. Defleksi adalah lendutan yang mungkin bisa terjadi pada suatu balok apabila balok itu mengalami pembebanan. Oke, contoh kita lihat. Kita lihat ada balok A, B ya dalam kondisi sempurna ya. Lalu pada suatu bentang L diberi beban. Bebannya adalah beban P. Nah, akibat beban P ini, balok akan memiliki kecenderungan untuk melakukan lendutan atau defleksi. Ya. Nah, lendutan ini karena tumpuannya ada dua, ini membentuk sebuah kurva parabola ya, atau setengah lingkaran. Kita opsi setengah lingkaran. Ya. Kurva yang terjadi cenderung elips ya. Oke, saja, ya. Nah, ini adalah kurva yang terjadi akibat lendutan. Oke. Nah, menghitung lendutan ini kita sebut jarak yang terjadi antara balok existing ke kurva lendutan ini kita sebut dengan defleksi. Untuk mencari defleksi ada berbagai macam cara. Totalnya ada 4. Yang pertama metode integrasi ganda, yang kedua metode momen area, ketiga fungsi singularitas, keempat metode energi elastis. Oke, kita akan bahas dulu metode integrasi ganda.
sebelumnya kita harus paham dulu integrasi itu apa. Oke. Ada yang masih ingat pelajaran integral? Berarti question contoh. Contoh misal berapakah integral dari x pangkat n oke, berarti ini x-nya n dx ya. Berarti integral x pangkat n dx adalah buat fungsi sama dengan satu pangkat n plus 1 x, sorry, fungsi kuadrat lagi. Bentar. X pangkat n plus 1 plus c. Ya. Ingat ini ada pelajaran SMA ya. Berarti integral dari x pangkat n plus dx ya. Plus dx adalah 1 pangkat n, sorry, 1 dibagi n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Ya. Nah, angka 1 itu menunjukkan konstanta di depan x, karena apabila tidak tertulis, maka sebetulnya di sini ada angka 1. Sekarang contoh, berapakah integral dari, kita contoh, berapakah integral dari 2x pangkat 3? Berapa? Integral dari 2x pangkat 3. Ada yang tahu? 2x pangkat 3. Satunya jadi 2, n-nya jadi 3. Ayo, ada yang bisa bantu saya? Slide saya apa jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, sekarang bantu saya nih. Berapakah integral dari 2x pangkat 3 plus dx? Berapa? Ayo. Saya panggil aja. Anggi Indra ada? Anggi Indra. Halo. Anggi Indriani, Pak. Oh, Anggi Indriani, maaf. Ya, Anggi Indriani.
Coba ini ada soal. Ini saya mengulang soal integral SMA. 2x pangkat 3 plus dx. Integralnya berapa? Halo, Anggi? Iya, Pak. Ada 2/3 ditambah 2 2, sorry, per 3, di atasnya berapa? 2. Sorry, ininya yang jadi, oke, kita analogikan soal yang di atas nih. Yang satunya jadi berapa? 2. Jadi 2. 2. Oke, berarti kita tulis di sini 2. X-nya tetap X. Iya, Tulis dulu di sini. X. Sini N-nya jadi berapa? 3. 3 plus N-nya 2 jadi 3. plus 2. Plusnya tetap. Enggak. Sorry. Plus N min. Enggak tetap. Ya. Ini soalnya tidak tertulis. 3 plus 2. 1. Oh, 1. X-nya pangkat 3 3 plus 1. plus 1. plus C. Oke, jadi berapa hasilnya? Oke. 2 per 2 per 4. 4. 2 per 4. X X pangkat pangkat 4 plus C. 4. Ya. Nah, ini adalah contoh dari integral. Ini adalah integral apa ya namanya? Integral ya fungsi yang pertama ya. Nanti kita menggunakan integral berganda. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Oke, sekarang kita lanjutkan. Defleksi balok. Defleksi atau lendutan adalah peralihan dalam arah Y dari sembarang titik di sumbu balok. Balok dirancang dengan baik tidak hanya mampu memikul beban yang kering, tetapi juga harus mengatasi defleksi atau lendutan sampai batas tertentu. Nah, apa yang terjadi? Saya tanya, apa yang terjadi jika balok tidak mampu mengatasi lendutan? Jawab saya coba. Di Nurjaman. Hadir, Pak. Di Nurjaman. Hadir, Pak. Oke. Coba jawab saya. Seandainya nih ada sebuah balok ini, dia dikasih beban kan melendut tuh. Ternyata balok itu nggak bisa mengatasi lendutan. Yang terjadi apa? Coba. Apa yang terjadi? Kalau balok tidak bisa mengatasi lendutan ya, Pak. Apa yang terjadi? Akan memuai apa sih? Mengalami tekanan, Pak. Apa? Memuai. Terus Mengalami tekanan. Terus nih tekanan. Nah, ternyata nggak mampu nih menahan tekanan. Apa yang terjadi? Mengalami apa sih? Jadi gimana ya? Hah? Jadi gimana? Apa? Seandainya itu balok nggak mampu menangani tekanan. Apa yang terjadi?
Anda tahu busur panah? Tahu, Pak. Busur panah. Melengkung. Ini adalah busur panah. Melengkung. Terus kalau nggak mampu nih menangani lengkungan, Berarti ya rusak atau patah Pak gitu tuh. patah ya. Oke. Nah, kita analogikan ini adalah sebuah nah, kita analogikan form. Yuk. Ya, contohnya gini. Ini adalah anak mata panah, ini adalah busur panah. Apabila si busurnya itu ditekan terus, tapi si mata panahnya nggak dilepas-lepas, yang terjadi apa? Balik Memuai. ya? Oh, kebalik. Kembali. Balik begini ya? Gini ya? Iya, Pak. Nah, berarti tarikannya ke arah belakang ya. Berarti tarikannya ke arah belakang. Ya, si busur panah terus ditarik, tapi si anak mata panahnya nggak dilepas-lepas. Maka yang terjadi, si busur panahnya akan putus, akan hancur. Nah, makanya sebuah balok itu harus mampu mengatasi terjadinya kelenturan sampai batas tertentu. Ini saya sajikan persamaan diferensial untuk kurva lendutan. D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan M dibagi E kali I. Ini adalah kurva lendutannya, D kuadrat Y dibagi DX kuadrat, M-nya adalah momen dibagi E elastisitas dan I inersia. Di sini adalah modulus Young atau modulus elastisitas. Menentukan defleksi balok. Karena yang akan kita pakai adalah metode integrasi ganda, di mana integrasi yang pertama menghasilkan kemiringan, sedangkan integrasi kedua menghasilkan defleksi atau nilai Y pada setiap X. Contohnya gini, kita akan melakukan penurunan 2 kali integral. Contohnya, ini sebuah balok, ya. Kita beri beban P, pada metode integrasi, integral pertama akan menghasilkan kemiringan. Berarti integral yang pertama akan menghasilkan kemiringan dari landutan. Ini adalah kemiringan dari landutan. Kita sebut dengan, biasanya adalah theta simbolnya. Kita insert di insert port.
Nah, biasanya simbolnya adalah theta. Ini adalah kemiringan. Nah, kemiringan ini akan dihasilkan oleh integral yang pertama. Ya, berarti ini dihasilkan oleh integral pertama. Ini kemiringan ini akan dihasilkan oleh integral yang pertama. Integral nah. Ya, oke. Di mana integrasi pertama menghasilkan kemiringan atau slope di sembarang titik pada balok. Lalu integrasi kedua akan memberikan nilai defleksi pada setiap X. Oke, saya kecilkan dulu. Jadi 14. Oke, ini saya buat menghasilkan kemiringan. Ya. Ada tahu koordinat kartesius? Jadi kalau ada sebuah garis kalau yang lurus sumbu apa? Yang tegak lurus? Yang berdiri tegak sumbu apa? Y. Kalau yang horizontal sumbu apa? X. Sumbu Sumbu X. X. Oke, berarti ini ada sumbu. X ya. Oke. Metode integrasi, integral yang pertama menghasilkan kemiringan di sembarang titik pada balok. Nah, integrasi yang kedua menghasilkan kemiringan, integrasi kedua memberikan defleksi Y terhadap X. Y adalah yang tegak lurus, berarti pada integrasi yang kedua akan menghasilkan delta X. Delta Y. Nah, berarti ini adalah hasil dari integral yang pertama. Hasil dari integral yang kedua. Integral. Nah, kenapa harus menggunakan integral? Oke. Jadi integral itu adalah salah satu metode untuk menghitung luasan atau ukuran-ukuran benda yang sembarang. Kenapa harus menggunakan integral? Karena yang namanya lendutan akan tidak simetris atau akan membentuk sebuah parabola. Nah, bisa jadi lendutan pada titik, kita sebut saja ini titik. Satu. Karena lendutan akan, bukan B. A. B. Ini C. C. C.
C. Ini adalah E. Karena si defleksi atau rendutan itu tidak membentuk sebuah benda yang rigid atau benda yang simetris, dia akan cenderung membentuk sebuah parabola. Berarti nilai kemiringan ini akan berbeda pada setiap titik. Jadi kemiringan pada B ke C nilainya berbeda. Beda, makanya kita perlu yang namanya integral. Karena integral ini akan menjabarkan fungsi Y pada setiap X. Ya, secara sederhana. Ada yang ditanyakan sampai sini? Pusing? Apa-apa, pusing aja dulu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Suara saya apa jelas? Jelas, Pak. Oke, ada yang bingung? Masih belum, Pak. Masih belum. Padahal saya masih nggak ada materi baru. Saya mengulang pelajaran. Saya mengulang materi di pekan sebelumnya. Kebetulan pekan sebelumnya kelas Anda ada kegiatan lain. Oke lah, saya excuse. Ya, saya nggak ada materi baru pada hari. Saya hanya akan mereview. Belum sempat kita record. Oke, ya. Perilaku lendutan pada setiap struktur itu berbeda. Apabila Anda lihat seperti ini, seperti gambar yang di atas, lendutannya sama kayak tadi akan membentuk sebuah parabola atau busur panah. Ya. Kenapa busur panah? Karena titik A, karena P yang berlaku di sini adalah beban vertikal, lalu ada terdiri dari tumpuan A ke B, dan P-nya berada antara A ke B, sementara A dan B ini mampu melakukan reaksi terhadap P, ya, maka lendutan yang terjadi cenderung membentuk busur panah. Lalu, seandainya strukturnya berfungsi sebagai cantilever atau tumpuannya hanya satu, jepit, ya, maka defleksi atau lendutan yang terjadi akan membentuk sebuah kurva lengkung, ya. Oke. Next. Kondisi kontinuitas terjadi di titik di mana daerah integrasi bertemu. Oke, lalu kondisi simetris untuk balok yang memikul beban terbagi rata. Untuk beban yang terbagi rata, lendutan yang terjadi antara A, seperti ini ya. Nah, seandainya bebannya terbagi rata, maka lendutan yang terjadi adalah simetris. Oke, sedangkan kondisi kontinuitas terjadi di titik di mana daerah integrasi bertemu. Nah, kita lihat titiknya ada di C, berarti kontinuitasnya ada di titik C. Ya, lendutannya tidak simetris. Nah, ini adalah persamaannya, ya, persamaan diferensial kurva defleksi. Oke.
pertemuan diferensial. Berarti D kuadrat per Y per DX kuadrat sama dengan M, itu momen, bagi E dikali I. Y adalah defleksi balok, M adalah momen tekuk pada jarak X, dan E adalah modulus elastisitas, dan I adalah momen inersia penopang. Ini perjanjian tandanya bisa disepakati, ya, ke kanan ke positif, ke atas positif, atau sebaliknya negatif. Defleksi arah Y ke atas positif, ke bawah negatif. Kemiringan dan sudut rotasi positif apabila berlawanan arah putaran jarum jam. Kelengkungan K positif apabila balok melentur cekung ke atas, dan momen lentur M positif jika menghasilkan tekan di atas balok. Nah, ini metodenya. Kita ini ya, ini materi yang pertemuan kita sebelumnya. Kita akan melakukan integrasi ganda pada pertemuan ini. Oke, kita bisa hapus dulu. Kita singkirkan dulu ini apa. Balik lagi ke rumus integral, ya. Berarti ya, salah ya. Berarti tadi ada harus X per N ya. Maaf, ini salah. Berarti ada X per N di sini tuh ya. Berarti di sini adalah X per N. Per N. Maaf. Oke. Kita akan melakukan integral pada nah di sini kita lihat ya. Di sini tumbuhannya apa di sini? Sudah bisa bantu saya? A tumbuhannya apa? Coba saya panggil Nur Artia Walia. Ada? Iya, Pak. Iya, Pak. Boleh Titik ulangi? A tumpuannya apa tuh? Eh, Anda lihat slide saya. ya, Saya kasih tanda di sini. A tumpuan jenis apa? yang itu, Pak. Yang P, bukan? Iya. Maksud saya jenis tumpuan apa di A ini? Oh. Apa coba? Apa? Apa ya, Pak? Nur Artia Walia, sebentar, jangan apa? Jangan dulu close. Kalau Iya, ini Pak. tumpuannya apa nih? Kalau ini Yang tumpuannya apa nih? yang Coba. mana, Pak? Ini nih. Tumbuhan apa? Simetris, bukan, Pak? Kan. Ayo. Ayo. Kalau benar saya kasih coklat. Apa? Bentar, Pak, bentar. Tumbuhan apa?
Sen, Eh, sen, sen, roll, sen Pak. apa? Tumpuan roll. Roll. Tumpuan roll. Oke. Benar, Pak. Kalau yang Apa? Anda dapat coklat, tapi coklatnya cuma ayam jago ya. Nggak dapat Cadbury. Enggak Kalau apa-apa. yang B, yang dulu di close. Kalau yang B tumpuan apa? Yang B. Kalau yang B tumpuan apaan? Bentar. Tumpuan? Benar, Pak. Yang Tumpuan apa coba? Ah. Ayo. Diganti dah. Bukan Apa? Cadbury. Jadi Silver Queen. Apa tumpuan apa nih kalau yang B? Yang B sama apa? Tumpuan roll. Tumpuan roll. Tumpuan roll. Ini tumpuan roll. Jadi kalau yang A tumpuan Roll. roll juga. Ya. Nah, maaf ya, Anda gagal nih dapat coklat. Ini adalah tumpuan Sendi. Ya. Nah, jadi kalau Nur Arti jangan dulu di close. Ya, Pak. Nah, berarti kalau yang ini tumpuan apa nih? Yang mana? Oh ya, Tumpuan apa? tumpuan roll. Sendi. Tumpuan roll. Ya. Sendi. Bedanya tumpuan roll sama sendi? Nah, iya. Apa ya, Pak? Aduh. Apa dong? Itu, Pak, apa tuh namanya? Apa Jepit. dong? Jepit, Pak. Bedanya di jepit, Pak. Jepit. Oke. Ntar saya kirim lewat GNC ya. Ditunggu ya, Pak ya. Tuh ya. Ini adalah tumpuan jepit ya. Ya, Pak. Nah, kita lihat di sini persamaan momen lenturnya. Ya. Berarti sigma momen sama dengan min PL plus PX. Ya. Ini saya balik lagi ke statika. Oke, berarti sigma momen aja. Sigma momen. Kalau tumpuan jepit berarti sigma itu simbol sigma M. Sigma M harus sama dengan 0. Oke, berarti gimana nih? P arahnya ke atas ke bawah. Coba bantu saya siapa ya? Ujang Septian, ada Ujang Septian? Siap, hadir Pak. Oke, Ujang Septian. Ya Pak. P arahnya ke atas, P arahnya ke bawah apa ke atas? Ke bawah Pak. Ke bawah. Oke. Min P. Ke bawah berarti simbolnya kita buat minus ya. Minus ya Pak. Antara P ke A ada apa? Antara P ke A ada apa? Ada X apa ada L? Ada L Pak. Ada X apa ada L? L. Ada L. Min PL. PL. Oke. Ya. Si P arahnya ke bawah. Berarti supaya seimbang, si A harus mengeluarkan apa nih? Mengeluarkan apa? Vertikal Pak. Gaya vertikal.
arahnya ke atas ke bawah? Ke atas. Ke atas. Ya. Plus P sama dengan 0. Ya, kita sebut aja P ke X. Ya. Nah, ini ya. Asal mula M sama dengan min PL plus PX. Ya. Tadi ya. Jadi momen yang terjadi pada titik P harus mampu diimbangi oleh titik A. Ya. Sehingga menghasilkan kesetimbangan sebesar 0. Kita mulai sekarang turunkan. Berapa sih? Kita mulai cari formula. Jadi rumus lanjutannya apa? Kalau strukturnya cantilever seperti ini. Asalnya tadi dari min PL plus PX. Nah, berarti EI D kuadrat Y per DX sama dengan min PL plus PX. Untuk X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan L. Ya. Untuk X sama dengan 0 di sini sampai L sampai X panjang L. Ya. Oke, kita mulai turunkan. Dari mana ya? Oke, kita buat kepada hilang. Saya copy paste. Jadi Anda jangan ngira kuliah teknik sipil itu gampang ya, ternyata susah. Jadi nggak usah takut. Oke. Fungsi integral apabila ada 1 X pangkat N plus DX, maka integralnya adalah 1 dibagi N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 dibagi N plus C. Ya. Berarti X di sini akan kita pindahkan ke ruas kanan. Ya. X akan kita pindahkan ke ruas kanan. Hilang. Oke, integralnya saya nggak tulis. Oke. P kita mulai dari PLX. PL sebelumnya nggak punya X. Karena kita integralkan, integral yang pertama, PL ini jadi punya X. Oke, berarti, nah kalau PLX, nah kalau karena L ini belum punya X, ketika diintegralkan tinggal ditambah PLX. Ya. Nah, mungkin kita persingkat PLX min PLX ditambah di sini si PX, setelah PL ada PX. Nah, PX ini udah punya nilai X. Ya, tinggal diintegralkan. Kalau di sini ada PX, berarti sama dengan PX pangkat berapa? 2. Kita ini dulu. Nah, berarti di sini ada PX. Nah, pangkat Anda lihat di sini. Ini pangkat berapa nih sebetulnya ini? PX ini. 1. Pangkat 1. Oke, terima kasih. 1. Ya. Nah, kita integralkan, X-nya kita tambah. Ya. Berarti di sini sebelum P ada apa? Ada, sebetulnya ada angka 1 juga kan? Ya. Kita ingat, integral dari 1 X pangkat N sama 1 dibagi N plus 1 dikali N. 1 per N plus 1 dikali X
pangkat N1 dibagi N. Ya. Oke, berarti ini N-nya adalah 1. Oke, N-nya adalah 1. Jadi di sini 1 bagi 1 ditambah berapa? N-nya kan 1. Pindah ke sini 1. Karena integral N-nya plus 1. Berarti tambah berapa? 1. 1. Ya. Px-nya berupa satuan. Ini Px N. Oke, N-nya berapa? 1. Pangkat N-nya 1 ya. 1 berarti ditambah 1. plus C 1. Oke, ini kita sederhanakan supaya nggak pusing. Hilang. Kita bisa sederhanakan ini. Nah, ini berarti 1 plus 2. 2 pangkat N plus 1. 1 plus 1 menjadi 2. 2. Plus. Oke, masih bisa disederhanakan? Masih ya? Oke, kita sederhanakan lagi. Min PLX udah paling simpel, udah nggak bisa disederhanakan. 1 PX menjadi 1 PX, satunya hilang. 2 dikali 1 menjadi 2. 2 dikali 1 menjadi 2. Ya, ini hilang. Yang depan jadi hilang. Nah, udah nih selesai integral yang pertama. Ya, PX pangkat 2 per 2. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Masih bingung? Belum. Ya, nggak apa-apa. Bingung aja dulu ya. Iya. Sekarang kita integralkan yang kedua. Tadi kemiringannya sudah dapat, ya, PLX plus P2 PX pangkat 2 dibagi 2 plus C1. Sekarang kita integrasi kedua menghasilkan nilai defleksi. Kalau yang tadi menghasilkan kemiringan, yang kedua menghasilkan nilai defleksinya. Ya, nah, setelah dihitung ternyata defleksinya menghasilkan min PLX per 2 plus PX pangkat 3 per 6 ditambah plus C2. Kita jabarkan ini dapat dari mana nih PLX pangkat 2? Ya. Oke. PLX. Kita balik lagi. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. PLX. Nilai PLX. PLX-nya dia cuma punya 1. Ya. Kita kita integralkan X yang ada di samping kiri ke samping kanan. Ya. Nah, berarti di sini berarti PLX pangkat berapa di sini? Kita lihat di sini. Saya kasih bulutan dulu biar kita.
Ini yang ke pertama. Ini pangkat berapa nih si PLX ini? 1, Pak. Pangkat 1 ya. 1. Sebelum PLX ada berapa nih sebelum PLX? 1. Satu. Ada? Satu. 1. Ya, berarti N-nya sama dengan 1 ya. Iya. N-nya sama dengan 1 nih. Oke, kita integral. Oke, berarti di sini X-nya kita ganti menjadi remote-nya ampun. Oke. Kita X-nya ganti menjadi P L X. Oke, berarti di sini 1 ya, sama N-nya berapa? Tadi PLX pangkat N, N-nya berapa? Tuh. 1. Satu, Pak. Sama ya. Oke. A. Banyak sekali rumus. C-nya kita hilangkan. Nah, sekarang PX2. Ini konstanta yang kedua. Ya. Yang tadi PLX udah ada, tinggal nanti kita jabarkan. Berarti ini oke. Nah, PLX. Sorry, ini nggak pakai L. PX. N-nya berapa di sini? N-nya 1. berapa? Lihat nih PX, konstanta yang kedua nih. N-nya berapa? 2. 2. 2. Oke, si N-nya kita ganti menjadi 2 semua. Plus C2. Kenapa C2? Karena ini adalah integral yang kedua. Kedua. Ini udah bisa kita sederhanakan ya. Ini udah bisa kita sederhanakan. Banyak rumus. Buat grupnya gimana? Ini buat grup dulu. Ini kita geserkan dulu. Ini bisa kita sederhanakan. Hilangkan aja. Ini kecil. Bentar. Hapus aja semuanya.
Oke, kita bisa sederhanakan ya. 1 dibagi 1 plus 1. Berarti berapa di sini? Dua. Berapa? 2. PLX 1 plus 1 berapa? 2. 1 ditambah 1, 2 juga. Oke, sekarang di sini. Kita sedikit saja penyederhanaannya. 2 ditambah 1 berapa? 3. 1 dibagi 2 plus 1. Berarti di sini berapa? 2 plus 1-nya? 3. Oke, pangkat 2 plus 1. Berapa pangkat? 2 plus 1? 3. 3. Pangkat 3, Pak. Nah, ya, sudah mulai cukup sederhana. Kita copy lagi ke bawah. Nah, berarti 2 dikali 1 menjadi 2. 2 dikali 1 menjadi 2. Ya, yang ininya setengahnya kita bisa hilangkan. Oke. Ya, 1/3 dikali PX pangkat 3 per 2. 3 dikali 2 menjadi 6. 6. Pertiganya kita hilangkan. Nah, ketemu deh. Ya, sama ya. Oh, ini salah, ada minusnya. Minusnya ketinggalan di sini. Ini ada minusnya ketinggalan. Ya, terbukti ya. Nah, ya. Kita lihat sama enggak? Nah, sama ya. Saya buletin di sini integral yang pertama PLX pangkat 2 per 2 min PLX pangkat 2 per 2. Kita buletin juga PX pangkat 3 per 6. Sama. Oke, alhamdulillah. Berarti ini. Nah, berarti ya. Nah, kita hilangkan dulu. Nah, berarti fungsi nilai defleksi adalah min PLX pangkat 2 dibagi 2 plus PX pangkat 3 dibagi 6. Tadi balik lagi. X itu adalah nih. X adalah fungsi dari jarak. Ya. X adalah fungsi dari jarak. Jarak secara mendatar. Nah, tinggal kita hitung. Ya. Nah, apabila jaraknya sepanjang L, ya, tinggal X-nya kita ganti menjadi L besar. Berarti PL, P dikali L pangkat 2 per 2 per PL pangkat 3 per 6. Ya. Nah, adalah menghasilkan nilai, berapa nilai defleksi pada titik. Misalkan kita hasilnya adalah nilai defleksi pada titik P. Oke, sampai di sini ada yang bingung? Bingung, Pak. Bingung. Jadi pada fungsi ini, ya,
kenapa memakai integral? Karena si defleksi ini bentuknya parabola. Kita nggak bisa menghitung secara panjang kali lebar kali tinggi. Makanya kita hitung secara parabola. Nah, apabila kita ganti slide. Tadi ya, rumus ini sudah kita pahami. Tinggal kita jabarkan. Jadi, apabila C ya, kita delta kita sebut aja ini delta X L ya. Sorry, delta Y pada L ya. Ini sudah kita ketahui rumus untuk yang refleksinya. Apabila contoh, kita langsung ke contoh. Apabila nilai P-nya kita ganti menjadi P sama dengan 10 ton, 10 ton, L-nya adalah L sama dengan 20 meter. Berarti tinggal diganti X-nya menjadi L. L-nya adalah 20. P menjadi P. Bentar, kita sederhanakan dulu ini. PL. L-nya adalah PL kali X. Kita tinjau berdasarkan L. L, kita ganti X-nya menjadi L. L. L besar, maaf. PL pangkat 1 dikali L pangkat 2. Menjadi oh, ya. PL pangkat 2. Ya, kita pecahannya kita ganti dulu. Nah, supaya pembaginya sama. Ini pelajaran OSD ini, saya masih kelas 3 SD. Kita lihat. Konstanta yang pertama L-nya per 2. Sedangkan konstanta yang kedua PL-nya per 6. Supaya ini disamakan. Kalau disamakan menjadi 6 aja ya, kita samakan ya. Nah, berarti supaya nilainya sama, berarti di sini harus ada angka berapa? 3. 6 dibagi 2, 3. 3. Ketemulah. Nah, jadi tinggal kita bisa disederhanakan lagi ini.
sama dengan min 3 PL sama nggak dengan pangkat, sorry, ini kita sederhanakan. Kita lambat kali. Kita jelaskan secara lambat banget. Oke. Ini sama nggak kayak PL pangkat 3? L pangkat 1 dikali L pangkat 2 menjadi L pangkat 3. 3. Ya. Nah, berarti L-nya kita hilangin 1. Oke. Berarti di sini udah ada tiga PL pangkat 3 per 6 ditambah PL pangkat 3 per 6. Jadi berapa? Min 3. Ya, pembaginya udah sama ya. Berarti jadi berapa? Kalau ditambahkan menjadi minus 3 PL. kita punya utang 2. Sorry, kita punya utang 3, dibayar 1, jadi sisanya berapa? 2. Min 2. Min 2 PL pangkat 3. Masih bisa disederhanakan lagi? Bisa. Masih bisa ya. Sederhanakan lagi. Saya sederhanakan ya. 2 dibagi 2 berapa? 1. 1. 1 Pak. 6 dibagi 2? 3. 6 dibagi 2? 3. Masih bisa disederhanakan lagi? Masih bisa sederhanakan lagi nggak? 1 PL per pangkat 3 per 3. Berarti Udah ya? Ya, Pak. Udah mentok ya? Udah nggak bisa disederhanakan lagi ya? Nah, berarti nilai lanjutannya adalah PL pangkat 3 per 3 EI. Ya. Kita hitung. Oke. Misal P-nya adalah 10. Seperti itu terangkan. Kali 20 meter. Ya, dibagi 3. Nah, tinggal Anda dikalikan modulus elastisitasnya berapa? Contoh 100 kali 10 pangkat 6 dikali inersia. Kan nah, modulus elastisitas itu adalah spesifikasi dari material. Misalkan material baja dia akan putus pada angka 10 kali sekian pangkat berapa milimeter Newton per milimeter. Nah, bisa kita hitung nilai lanjutannya berapa. Nah, contohnya, sorry saya salah slide ya, harusnya yang slide 1 lagi. Nanti saya cek. Nah, contohnya sebentar saya share. Nah, contoh soal panjang balok 3 meter, diberi beban 50 kN. Ketebalan balok baja ini adalah 450 mm. Memiliki second moment aktif sebesar 300 kali 10 pangkat 6 mm kuadrat. Dengan E sama dengan 200 GN per meter persegi. Tentukan nilai defleksi maksimum pada balok. Jadi
PL pangkat 3 dibagi 3 EI. P. Ya, P. Berapa nilai P-nya? Diberi beban 50 kilonewton. Kita masukkan 50 kilonewton. Ini satuannya kita samakan ke dalam newton dulu. 50 kilonewton. Berarti 50 kilonewton. Supaya ke newton tinggal dikalikan 10 pangkat 3. 50. L. Nah, tadi L pangkat 3 EI. Sudah kita ketahui. L-nya berapa? Diberi beban ketebalan baja. Panjang balok 3 meter. 3 meter kita rubah menjadi milimeter. 3000 pangkat 3 kali 10 pangkat 6. Ya. Sorry, meter ke 3 meter ke milimeter. 3000 milimeter kali 10 pangkat 6. 10 pangkat milimeter 1000 ya. 3000 10 pangkat 6 yang saya cari dulu. Nah, 3 EI. Nah, E adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Kita dapat dari tadi spesifikasi materialnya. Second moment. Nah, E-nya adalah 200 giganewton per meter. Masukkan di sini 200 giganewton. Giganewton berarti kilonya kilo. Kilo dikali 10 pangkat 3 lagi. Oke, lalu ada 3 kali inersi kali elastisitas, lalu dikali inersia. Nah, inersianya berapa di sini? Nah, inersianya ini adalah inersia, memiliki inersia 300 kali 10 pangkat 6 mm. Berarti balok itu ya apabila diberi beban sebesar 50 kN akan mengalami defleksi sebesar 7,5 mm. Jadi defleksi di sini yang terjadinya adalah di sini terjadi defleksi sebesar 7,5. Oke, sampai di sini ada yang pusing? Pusing, Pak. Pusing ya. Gak apa-apa, pusing aja dulu ya. Di sini kita hanya menghitung 7,5 mm aja. Perjalanannya panjang. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya cukupkan sekian. Saya pengen kasih tugas, tapi saya nggak pede. Anda mau bisa ngerjain apa enggak? Ada, Pak. Ya, silahkan Pak. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan, Pak. Ada, Pak. Silahkan. Itu tadi yang dicontoh soal yang diberi beban 50 kilonewton, 10 pangkat 3-nya dari mana, Pak ya? 10 pangkat 3. Nah, sorry, mana ya? Nah, tadi yang jawaban. Nah, PL 10 pangkat 3. PL 10 pangkat 3. Ini 50. Yang pertama 50 kilonewton. Nah, 50 kilonewton kita rubah ke dalam newton supaya semuanya sama. Kilo ke newton berarti harus dikalikan dengan 1000 ya. 1000 sama dengan 10 pangkat 3, benar nggak? Benar. Oh ya, Pak. Ini 10 pangkat 3. Nah, L-nya di sini adalah
panjangnya 3 meter. 3 meter kita rubah menjadi milimeter. Ya. Nah, yang jadi masalah ini 10,6, 10 pangkat 6 saya bingung nih. Bingung, Pak. Dari Iya, mana ini Pak. 10 pangkat 6? Saya 3 meter sudah dikalikan ke milimeter, udah jadi 3.000. Pangkat 3-nya L-nya udah ada nih. Nah, 10 pangkat 6. Salah saya cari dulu ya, 10 pangkat 6 dari mana ya? Ya. Ya, Pak. Oke. Sebetulnya saya pengen ngasih tugas seperti ini, tapi kita ngebahas materinya aja udah kayak gini ya. saya belum menemukan formula gimana nih ngasih tugas yang kira-kira kompatibel dengan mahasiswa kita dengan materi seperti ini. Sampai sekarang saya belum menemukan, Pak. Jadi saya bingung mau kasih tugas apaan, tugas materinya aja kayak gini. Gitu. Tapi ntar nanti saya cari dulu ya. Nah, ini ada salah satu metode mencari nilai defleksi ya. Nilai defleksi sebetulnya ada 3 cara ya. Ada integrasi ganda, ada momen area, ada singularis dan elastis. Ini baru kita integrasi ganda. Nah, untuk ini baru yang cantilever, belum lagi yang tadi sendi roll, belum lagi yang jepit ke jepit. Itu perhitungannya beda lagi. Oke, saya rasa cukup dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih. Nanti contoh soal kuis atau tugasnya nanti saya pikirkan kembali gimana ya cari formulanya ya, supaya bisa dikerjakan dan gampang dipahami juga. Kita insya Allah di pertemuan selanjutnya membahas tentang momen area. Yang saya nggak kebayang itu nanti soal UTS-nya kayak gimana nih kalau materinya aja kayak gitu. Itu saya masih bingung. Oke? Oke, Pak. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Ya, ini kalau berhasil saya record, nanti saya upload di YouTube. Silahkan Anda cek lagi. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, sama-sama. In live ya. Ini, Pak. Pak.